Hai kalian, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Hari ini karena waktu saya sangat sempit, saya langsung bikin 3 readingan untuk masing-masing zodiak yang berelemen air, yaitu Cancer, Scorpio, dan juga Pisces ya. Tapi satu-satu akan saya bukakan, jadi masing-masing dengan kartu yang berbeda. Em, dan saya harus selalu mengingatkan kalian bahwa ini adalah general reading. Kalau nggak sesuai dengan kalian, so ini bukan cerita hidup kalian gitu. Lain kalau personal reading itu tentang kalian pribadi. Kalau yang ini kan untuk konsumsi publik gitu. Kalau kalian bilang enggak gitu Mbak Lucy, dan itu bukan cerita kalian, tenang aja, nggak usah ngegas. Oke, yang pertama ini adalah untuk Cancer dulu ya. Saya pakai Reader White Tarot. Thank you. Sebentar ya, Cancer. I need one more please. Oke, baru 3. I need some more. 1 and one more. 2. Oke, 5 card. 7 card deh. Semoga masih ada waktu. Ups, ya dia terbalik 2. No. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 5, 5. Oke, saya ambil atas aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, 7. Oke, 7 card untuk kalian yang berzodiak Cancer. Oke, kartu pertama kalian adalah Nine of Pentacles yang terbalik. Oke, para Cancer lagi ada masa di mana keuangan menjadi sesuatu yang difokuskan oleh kalian ya. Karena mungkin ada sedikit kesulitan di keuangan kalian yang sudah selama ini kalian usahakan, kemudian kalian belum merasa ada hasil yang signifikan di bidang keuangan kalian, para Cancer. Oke, so fokusnya masih di keuangan. Oke, kartu pertama selalu ada meaning lebih gitu, ada arti lebih. Kemudian kartu yang di tengah dan kartu terakhir. Oke, so kartu selanjutnya ada the devil, ada temptation, ada hasrat para Cancer untuk melakukan satu hal di luar apa yang selama ini dilakukan. Oh, oke. Berarti tentang keuangan tadi itu benar-benar membuat si Cancer ngerasa nih harus ngelakuin sesuatu nih. Mungkin sesuatu yang di luar apa yang kalian lakukan selama ini gitu. Kayak gimana kalau kita melakukan sesuatu hal yang lain demi keuangannya jadi lebih baik gitu ya. Oke, nggak apa-apa, itu nggak salah my dear Cancer. Pesannya adalah lakukan sesuatu tetap dengan kebenaran ya. Karena kalau melenceng-melenceng dan ujung-ujungnya kalian yang rugi, nah itu dia tuh. Jangan sampai ada kerugian di Cancer. Oke, pesannya itu. Kartu selanjutnya adalah The Hermit. Ini adalah kartunya Virgo, dan The Hermit selalu bicara tentang pencari kebenaran, light seeker. Nah, si The Hermit ini memberitahukan kepada kalian para Cancer dimanapun kalian berada bahwa ada hal yang tadinya kalian nggak tahu, nggak sadar atau nggak ngerti, and then hal tersebut tiba-tiba muncul. Oke, ini timeless ya, so bisa terjadi kapan aja pada saat kalian menonton ini. Mungkin kalian pikir apaan sih, saya tidak sedang mencari sesuatu tentang kebenaran atau sesuatu yang masih gelap gitu ya, belum ketahuan. Tapi tetap aja suatu ketika kalian akan menemukan jawaban dari pertanyaan kalian gitu kan. Mungkin kalian ngerasa ini mau dibawa kemana, ini bagaimana, terutama tentang keuangan, and then itu akan
tiba-tiba ada enlightenment ya, tiba-tiba ada terang gitu yang kayak, oh ya, begini toh ternyata gitu. Padahal udah kalian mencari hal tersebut atau bahkan melakukan hal-hal di luar yang selalu kalian lakukan gitu kan, dengan adanya the devil. But then tenang aja, akan ada pencerahan gitu ya. Oke, lanjut dengan kartu keempat, berarti ini yang di tengah. Oke. Fokusnya juga untuk bacaan kali ini Cancer adalah cara kalian menangani segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian. Mau itu percintaan, mau itu professional life kayak karir, bisnis, dan keuangan. Itu Five of Wands ini bicara tentang, ya, kalian memang perlu berperang, oke, dalam tanda kutip ya, berperang untuk hal-hal tersebut. Akan tetapi perang yang sesungguhnya adalah dengan diri kalian sendiri. Oke, so fight for it dan menangkan itu. Jangan kalah dengan keinginan yang agak-agak ke kanan ke kiri, nyimpang-nyimpang dari jalan yang sebenarnya gitu. So peperangan itu yang harus dimenangkan justru dari diri sendiri, my dear Cancer. Oke, apapun yang sedang menjadi pergumulan kalian, tetaplah, makanya tadi saya bilang kan sebelum kartu ini, tetaplah kalian berada di dalam kebenaran, di dalam jalan yang benar gitu. Walaupun ada the devil, ada temptation untuk melakukannya. Oke? Lanjut, kartu selanjutnya adalah Knight of Pentacles. Jangan khawatir, usaha terus tetap akan bisa dilaksanakan. Usaha apapun yang kalian jalankan, tetap jalanin aja, berjuang aja. Dan ini Pentacles tentang keuangan, karir, dan bisnis kalian. So go for it ya. Lanjutkan aja Cancer, oke? Karena apa? Di depan sana ada Ace of Cups. Ada banyak berkat untuk kalian, banyak hal yang baik untuk kalian. So tetaplah berusaha, tetap on the right track, pada track yang sesungguhnya atau yang sebenar-benarnya, sehingga kalian dapat, ya, masih bisa tidur nyenyak lah, nggak terlalu mikirin, karena di depan sana masih ada banyak berkat untuk kalian. Itu kabar baik dong, aminin aja ya. Oke, dan kemudian ada Knight of Wands. Akan ada berita dari berita dari orang yang lama kalian kenal. Oh, no. I'm not talking about berita, tapi bukan sekedar berita mungkin. Ada orang dari yang udah kalian kenal gitu ya, udah mungkin dulu kalian kenal, and then itu datang kepada kalian bukan sekedar memberi berita, tapi dia benar-benar datang. Ya, semoga aja dia membawa pencerahan tadi ya. Tapi yang datang ini memang benar-benar orang yang sudah kalian kenal gitu. Kalau ini berhubungan dengan bisnis kalian atau pekerjaan kalian, hopefully, semoga aja ini adalah kabar baik yang dia bawa untuk kalian ya. Karena ini bukan sekedar berita, tapi memang orangnya datang, dan ada sesuatu dari masa lalu juga yang datang menuju kalian gitu ya. Mantan, ada yang bilang mantan. Enggak, ini bukan bacaan cinta, so it's not about mantan. Oke, so saya lanjutkan untuk kalian yang berzodiak Scorpio ya. Saya ingetin sekali lagi my dear, ini adalah general reading, bukan personal reading. Jadi kalau kalian bilang, saya juga bisa baca tarot, dan baca tarot aja sendiri, oke? Bagus itu buat diri sendiri. Saya setuju banget, silakan baca untuk diri sendiri, boleh. Terus apakah saya melakukannya? Enggak. Kalau saya buat diri sendiri kayak dokter ngobatin diri sendiri, nggak bisa, susah. Saya mendingan datang ke dokter lain gitu. Atau ya, saya bukan orang yang selalu apa-apa buka tarot, mencari jawaban di tarot, enggak. Saya selalu menyerahkan segalanya ke Tuhan, dan saya mencari jawaban ke Tuhan. Itu aja. Mencari kebenaran. Oke. My dear Scorpio, The High Priestess adalah kartu pertama kalian. So, yang diharapkan
kalian lakukan pada saat ini adalah spiritualitas kalian yang please ditinggikan atau diperbaiki atau diperbaharui, karena ini bicara tentang satu hal spiritualitas yang harus kalian fokuskan pada saat ini, my dear Cancer. Cancer, Scorpio, sorry, ini Scorpio temennya Cancer ya. Oke, kemudian ada Eight of Pentacles. Oke, kalau dalam hal kehidupan, dalam hal keuangan, karir, dan bisnis, para Scorpio diharapkan bisa memfokuskan dirinya untuk tidak tergantung pada orang lain. Jadi do it yourself ya, lakukan sendiri apa yang kalian ingin lakukan gitu. Nggak usah tergantung sama orang lain, nggak usah bergantung sama ya maksudnya kalian percaya kalian bisa melakukannya sendiri, dan itu yang akan terjadi di dalam kehidupan kalian pada saat kalian pada saat kalian melihat ini, atau pada saat kalian berada di energi yang ini gitu, karena ini timeless ya. Banyak hal memang harus kalian lakukan sendiri. So kalau saat ini kalian berharap ada bantuan atau ada kerjasama atau apa, nah berarti kalian harus mengerjakan itu sendiri ya. Itu sih pesannya. Kemudian kartu ketiga kalian ada Page of Wands, ada pembawa berita, dan berita itu dari orang yang sudah kalian kenal, orang di masa lalu juga bisa aja kembali, but oh wow. Kalau itu berkaitan dengan percintaan orang dari masa lalu, karena kartu selanjutnya itu menunjukkan seperti itu. Jadi kayak kalian punya hubungan sebelumnya dengan seseorang, and then tiba-tiba aja dia memberi kabar, atau mungkin di sosial media dan lain sebagainya. So it's okay, dan it's terserah kalian, it's up to you, terserah kalian mau menanggapi atau tidak. Yang jelas akan ada yang dari masa lalu, entah itu romantic relationship atau bukan dulunya, itu datang ke kehidupan kalian gitu. Dan ada Four of Wands yang terbalik. Ini biasanya bicara tentang satu hal yang kalau tidak terbalik ya berarti terjadi ya. Kalau kalau terbalik dan itu bersangkutan dengan kartu yang tadi, ya berarti ada sesuatu yang dulu dengan orang tersebut tuh nggak kejadian gitu. Misalnya kan nggak selalu tentang romance ya, bisa aja dulu pernah mau berbisnis nggak jadi gitu, atau dulu pernah punya hubungan khusus terus tidak bisa dilanjutkan, something like that. Tapi orang itu kembali ya sekedar berkabar, bisa kalau mau menetap atau tidak ya tergantung kalian ya. Saya serahkan kembali kepada kalian, oke? Dan itu ada kartu di tengah, so perlu difokuskan juga. Dan ada Five of Swords yang terbalik. Beberapa masalah yang kemarin-kemarin kalian alami, my dear Scorpio, itu akan hilang dan akan selesai ya. Oh wow, ya akan selesai. Kartu selanjutnya bagus soalnya. So, dan pemenangnya tetap kalian. Oke, boleh izin sebentar ya. Sebentar, sorry. Oke, sorry. Maaf. Kartu selanjutnya ada The Justice. So ini mengkonfirmasi bahwa masalah kemarin yang kalian hadapi selesai dan kemenangan berada di pihak kalian, karena ini The Justice itu kan keadilan, dan ini adalah di posisi yang positif. So keadilan berada di pihak kalian. Oke. And then ada Three of Wands yang terbalik. Walaupun masalah kemarin selesai dan keadilan berada di pihak kalian, makanya saya tadi sebenarnya sebelum saya minta izin bales WhatsApp, oke, saya tuh mau bilang gini, karena saya lihat kartu terakhir ini ya.
kalian mungkin ada yang protes, Scorpio bilang gini, apaan, saya menang apaan, menurut saya ini kalah kok. Ini kartunya terbalik ya, kartu terakhir kalian. Seperti yang selalu saya bilang, kalau di seven card itu buat saya kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir yang lebih difokuskan, selebihnya memberi jalan cerita gitu ya. Nah, kartu Three of Wands ini yang terbalik ini mengisyaratkan bahwa kalian ngerasa kayaknya menang tapi nggak menang gitu. Jadi ada yang protes, apaan di masalah yang kemarin saya nggak menang kok, saya merasa saya kalah kok. Oke, pesennya gini ya. Oke, Three of Wands memang seperti terlihat masa depan itu jadi jungkir balik karena kalian merasa yang kemarin itu tidak kalian menangkan, Scorpio ya. Tapi pesannya gini, pun kalau semesta tidak memberikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian selama ini idam-idamkan, kalaupun Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang kalian inginkan, tidak bisa kalian berkecil hati. Please nggak usah berkecil hati atau ngerasa ini tidak adil, karena segala sesuatunya adil loh. Seriously, segala sesuatunya adil. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kalian. So nggak perlu kalian mikir, nggak Tuhan nggak adil. Nggak, segala sesuatu yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kalian adil. So even kalian nggak bisa lihat masa depan kalian seperti apa dengan adanya permasalahan hidup kalian yang kemarin, and then kalian ngerasa saat ini tidak berada di posisi yang adil. Tetap aja loh, my dear Scorpio, segala sesuatunya itu ada dan terjadi memang dimaksudkan semesta, dimaksudkan Tuhan untuk kalian. Apapun itu purpose-nya, apapun itu alasannya. So terima aja. Oke, mohon maaf saya harus cut dulu sebentar, nanti saya lanjut lagi untuk yang selanjutnya yaitu Pisces. Oke? Kalian ketemu lagi. Sekarang saya mau bacain untuk kalian yang berzodiak apa? Yang berzodiak Pisces ya. Ini 7 card untuk Pisces. Saya pakai ini kartu apa ya, saya lupa. Boxnya soalnya udah nggak saya bawa lagi. Wheel of the Year. Kartu Wheel of the Year ya. Oke, kita lihat apa yang dikatakan tarot deh. Banyaknya 1, 2, 3, 4. Oh belum deh. Masih butuh 3 lagi, please. Oke, untuk kalian yang Pisces, 1, 2, 3. Thank you. Wow. Then which one I have to choose? This one. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 card, saya selalu memfokuskan di kartu pertama, kartu keempat, dan kartu terakhir. Dan yang selebihnya itu untuk jalan ceritanya, oke? Kartu pertama dari kalian para Pisces adalah Ace of Pentacles yang terbalik. My dear, apa yang kalian anggap keuangan kalian itu jungkir balik, itu ada sebab akibatnya tentu saja. Ya, kalian ngerasa, harusnya saya dapat keuntungan yang berlimpah nih, tapi kok nggak datang. Oke, itu harus jadi pertanyaan. Itu jadi pertanyaan yang muter-muter di kepala kalian ya, Pisces ya. Oke, kita lihat aja bacaan yang selanjutnya. Intinya saat ini di kepala kalian mempertanyakan kenapa yang harusnya kalian dapat besar ya di bidang keuangan kok enggak gitu. Kalau itu yang menjadi pertanyaan kalian, dan ini mungkin resonate bacaannya untuk kalian. Oke, kalau enggak ya dan bukan enggak resonate, so skip aja, ngapain ngelihat yang enggak, yang tidak resonate. Atau kalau kalian mau tetap terus lihat di bacaan ini ya tidak apa-apa.
Karena pada akhirnya nanti saya akan memberikan juga yang lainnya untuk ketiga zodiak ini. Sebentar ya. Izin lagi, izin. Oke, sorry ya. Izin. Saya memang tidak bisa lepas dari HP karena itu buat kerja, buat segala macam. Oke. Lanjut, second atau kartu kedua kalian adalah Eight of Swords yang terbalik ya. My dear Pisces. Kenapa Eight of Swords-nya terbalik? Bagian dari pertanyaan kalian tentang kenapa sesuatu yang besar itu atau keuntungan yang besar itu, kalau Pentacles ya itu terbalik, harusnya datang tapi tidak. Dan ini ada Eight of Swords, bikin kalian galau, bikin kalian sebel, bikin kalian ngerasa kok gini amat sih, ya kan? Oke. Wajar, kekesalan kalian itu wajar, kesebelan kalian itu wajar, mengingat kalian ngerasa itu sebenarnya udah di depan mata gitu, tinggal ambil aja, tapi tidak kalian dapat gitu. Kenapa ya? Well ya, ya udah deh, saya sampein aja ya pesannya ya. Mungkin ada orang yang bukan mungkin, iya udah. Sorry, kadang-kadang kalau ada satu pesan yang harus disampaikan dan itu agak complicated, agak rumit buat saya menyampaikannya, saya cari dulu kata-kata yang tepat untuk menyampaikannya supaya bisa diterima, nggak bikin tersinggung, tapi tetap pesannya nyampe gitu ya. Kayak gini, semua yang ada di alam semesta ini adalah sebab akibat ya. Ini tidak terjadi karena ini, itu tidak terjadi karena itu gitu, karena ada sebab akibatnya. Dan saya percaya itu, mau orang bilang hukum tabur tuai, mau hukum karma kek, mau sebab akibat kek, pokoknya intinya kayak gitu. Sesuatu terjadi karena ada sesuatu yang lain. Dan dalam hal ini, kenapa keuntungan besar yang ada di depan mata itu tidak terjadi? Karena sorry to say, ada orang yang sakit hati kepada si Pisces gitu. Kok nyambung, maksudnya kok apa hubungannya? Nggak ada kok, orang itu nggak ada hubungannya dengan ini. Iya betul, kadang-kadang memang terlihat tidak ada hubungannya, tapi semesta mencatat apapun yang kalian lakukan, mau itu baik mau itu buruk gitu. Kalau yang baik dikembalikannya baik, kalau yang buruk dikembalikannya ya sesuai gitu. Jadi intinya itu ya, saya berusaha menyederhanakan pesannya, tapi seperti itu. Sesuatu yang kalian inginkan dan itu sesuatu yang besar tidak terjadi karena ada yang sakit hati sama kalian, Pisces. Oke? Lanjut, muncul lagi, nggak apa-apa lah ya. The Emperor, kartu yang selanjutnya, kartu ketiga. Sebenarnya posisi kalian baik banget, bagus banget, dan tidak tergoyahkan. Posisi kalian tidak tergoyahkan. Itu sebabnya kalian kesel kenapa itu tidak datang gitu. Oke, but in the future tetap aja posisi kalian bagus. Cuma yang harus kalian lakukan adalah coba kalian berikan lagi kepada semesta yang baik-baik, apapun itu ya. Mungkin banyak memberi, banyak ya, pokoknya sesuatu yang baik-baik yang diberikan kepada semesta. Kita tidak bicara tentang materi ya, kita bicara tentang pemberian kepada semesta yang baik-baik, berbuat baik kepada semesta, nanti akan dikembalikannya baik juga. Oke? Karena kartu yang di tengah atau kartu keempat yang biasanya saya bilang selalunya menjadi pusat juga di samping kartu pertama dan terakhir, ini adalah Eight of Pentacles ya. Eight of Pentacles selalu bicara tentang bekerja sendiri dan tidak usah mengharapkan orang lain involved.
ya. Nggak usah berharap atau bergantung dengan orang lain. This is your life, so lakukan pekerjaan itu sendiri. Kalau ini berhubungan dengan karir, bisnis, dan keuangan, so do it by yourself ya, lakukan sendiri, sehingga kalian akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang memang kalian sudah serahkan semesta. Karena saya percaya banget mengenai rezeki juga seperti itu. Kalian memberi pada saat kalian punya, itu bagus. Tapi kalian memberi pada saat kalian juga nggak punya, itu yang dicatat lebih banyak. Dan pada saatnya tidak terduga itu akan kembali kepada kalian. Dan dalam hal ini Eight of Pentacles bicara tentang sesuatu itu bisa kalian dapatkan pada saat kalian tidak tergantung dengan orang lain atau mengharapkan kembali gitu kan. Oh, dulu kan saya udah nolong orang itu, harusnya orang itu nolong saya juga. No, nggak perlu mikirin itu. Biarin aja semesta yang akan ngebalancing nanti, yang akan memberi keadilan lah ya gitu ya. Intinya sekarang kalian lakuin aja apa yang terbaik menurut kalian. Oke? Kartu yang selanjutnya adalah Princess of Pentacles yang terbalik. Kalau kalian mengharapkan bantuan tentang masalah keuangan, apakah akan ada bantuan? Sorry to say, enggak. Dan kalian memang harus bekerja sendiri. Tapi apakah ada kabar yang datang atau orang yang datang kepada kalian? Ada, dan orang ini sudah kalian kenal lama. Dia datang, apakah dia memberi bantuan atau malah memberi masalah? Nah itu dia, ya kan? Karena it's okay. Dia datang dalam posisi yang solid, so bisalah diharapkan untuk mungkin membantu kalian memikirkan atau memberi saran, tapi kayaknya tidak memberi dalam bentuk materi ya, mungkin saran kayak gitu ya, bisalah ya. Dan orang ini sudah kalian kenal. Kalau kalian tunggu orang tersebut dan tunggu dia datang, dan dia datang. Kalau kalian mau tunggu, kalau kalian yang ngejar juga nggak apa-apa. Ini kita nggak ngomong tentang mantan ya, kita ngomong tentang kalian tuh lagi berpikir tentang Pentacles, lagi berpikir tentang keuangan kalian, karir dan bisnis kalian. Oke? It's okay. Ada Nine of Pentacles di kartu terakhir kalian. So, kerja keras kalian ini akan terbayar, oke? Nantinya. So, nggak usah khawatir. Memang mungkin tidak sebanyak yang kalian harapkan. Tadi kan kalian ngarepin yang wow gitu kan, tapi tetap ada yang bisa kalian petik, dan itu bagusnya kan, maksudnya ya udahlah ya. Yang penting kalian memetik hasilnya. Oke? So untuk terakhir ini untuk semua ya, untuk semua tiga-tiganya, monggo silakan memberikan pertanyaan, nanti saya jawab yes or no ya, untuk semua yang masih nonton ini aja, karena saya nggak tahu apakah semuanya masih nonton. So yang masih nonton di part yang ini, pertanyaan kalian akan saya jawab ya atau tidak. Oke, Messenger of Magician, air. Oke, jawabannya adalah iya. Everything is possible dengan adanya The Magician, Page of Water ya, ada yang akan membantu kalian, dan Messenger of Earth. Oke, ada yang datang sih. Dan datangnya memberi bantuan. That's good. Bagus banget. Oke, yang terakhir aja satu lagi pesan dari Monology Oracle Card. Yang lain saya nggak sempet buka kayaknya. Oke, nggak apa-apa lah ya. Luck is on your side. So, siapapun yang masih nonton sampai bagian ini, jangan khawatir, masih ada keberuntungan berpihak pada kalian. So, nggak usah terlalu dipikirin segitunya, karena tetap aja akan ada pencerahan untuk kalian ya. Mau satu lagi? Oke, saya masih punya waktu kayaknya. Satu lagi aja, message from angel dari Rosetta. Ini tentang you have a gift for working with young people and your divine purpose. Oke, kalian punya talenta untuk bekerja dengan orang-orang yang masih muda gitu, dan untuk dan itu sesuai dengan takdir gitu ya. Involve helping, teaching, or parenting children. Oh, oke. So untuk kalian, siapapun kalian yang masih melihat part ini,
kalian diminta untuk bekerja sama dengan bahkan orang-orang muda, dan kalian bisa terjun langsung ikut membantu mereka atau mengajari mereka gitu loh. Oke, semoga resonate, entah resonate atau tidak untuk kalian, karena saya tahu ini adalah general reading, mungkin resonate, mungkin tidak untuk kalian. Baiklah, sekian aja bacaannya. Semoga kalian masih berbahagia, masih selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan. Dan yang masih menjalankan ibadah puasa, monggo silahkan. Yang tidak berpuasa karena memang bukan ibadah dari kepercayaannya, please ikutan puasa. Demi apa? Demi kesehatan. Karena memang puasa itu kalau buat saya adalah demi kesehatan ya. Sedangkan untuk kalian yang beribadah, selamat menunaikan ibadah puasa. Ayo semangat, tinggal sebentar lagi ya. Oke, salam light, angel, and love. Kita ketemu lagi di video-video mendatang. Bye.